Selamat malam pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk, kali ini bersama saya, Doni De Keizer. Pemirsa, desakan agar Golkar melakukan konsolidasi pasca penetapan tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek IKTP oleh KPK semakin menguat. Dengan status tersangka, Setia Novanto ditengarai tidak akan maksimal menjalankan tugas sebagai pimpinan parpol ataupun pimpinan DPR RI. Sementara partai politik sedang menghadapi agenda besar, diantaranya yaitu pemilu serentak 2018 dan juga Pilpres 2019. Oleh karena itu pemirsa, internal Golkar bisa saja membuat kesepakatan untuk memilih ketua umum sementara atau pelaksana tugas PLT Ketum pasca penetapan Setia Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi IKTP. Pertanyaannya, mampukah Golkar keluar dari kemelut yang menjerat ketua umumnya? Mengingat kiprah penting Golkar dalam peta politik nasional. Inilah yang akan kita diskusikan bersama narasumber. Sudah hadir bersama saya di studio, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Hajrianto Y. Tohari, dan juga pengamat politik senior dari LIPI, Samsudin Haris, dan kita juga masih menunggu kedatangan Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar, Fadel Muhammad. Pak Hajrianto Tohari ini juga mantan pimpinan MPR RI yang sudah bergabung bersama KPP. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Mas Batiknya keren. Itu dulu. Pokoknya kalau bapak-bapak pakai batik pasti keren. Prof, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, jadi saya dengar calon PLT Ketua Umum Anda. Enggak. Banyak yang di dalam. Kita nggak bikin isu lah ya. Iya. Apa pendapat Pak Hajrianto terkait SN dan pasca SN jadi tersangka? Ya sebetulnya saya berharap sekali bahwa menghadapi keputusan KPK yang menetapkan Pak Setia Novanto sebagai tersangka, itu akan terjadi sebuah repetisi, ya, pengulangan dari apa yang beliau lakukan pada saat diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR dalam kasus Papa yang minta sering saham. disebut Papa minta saham. Itu kan sebelum Dewan Kehormatan mengambil keputusan, Pak Setia Novanto menyatakan mundur, kan? Mundur dari DPR, sehingga dengan demikian maka polemik dan bahkan kemungkinan terjadinya antagonisme di kalangan anggota terhadap posisi politik ketua umumnya itu dapat dihindari karena segera ada solusi. Ya, waktu itu walaupun sudah cao tapi comeback ya. Iya, betul. Nah, kenapa sekarang tidak gitu? Yang dipertanyakan itu kan. Maka pertanyaan besarnya adalah ketika kasusnya itu hanya dalam tanda kutip dugaan pelanggaran etika. Betul. Dan kemudian beliau disidang dan di Mahkamah Kehormatan dalam kasus dugaan pelanggaran etika dia mengundurkan diri. Kenapa sekarang yang ini kan tersangka, artinya kan diduga kuat sebagai tersangkut pelanggaran pidana. Ini bukan etika ya, bukan ini soal etika. pidana. Ini soal pidana. Jadi butuh dukungan politik maksudnya. Betul. Kan kenapa jalur seperti yang beliau tempuh pada waktu isu Papa minta saham kok berbeda? Justru malah tidak dia lakukan pada kasus pidana ini. Padahal itu akan memberikan sumbangan yang besar. Yang pertama, sumbangan yang besar bagi sebuah budaya politik baru. Ketika orang tersangka dalam sebuah kasus pidana, dalam hal ini korupsi, tidak harus nunggu inkrah ya. Diri, tidak menunggu inkrah, itu kan memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik, karena Pak itu kan sikap negarawan. Betul, negarawan dan juga kesatria, dan karena itu sebagai pimpinan lembaga tinggi negara seperti DPR akan memberikan contoh dan toladan yang bagus bagi masyarakat. Yang kedua, ini yang sangat penting bagi masa depan Partai Golkar.
dia memberikan jalan keluar yang lebih kira-kira akan lebih lancar bagi Partai Golkar untuk keluar dari kemelut ini. Karena dengan misalnya beliau mengundurkan diri, maka segera akan terbuka peluang untuk dilakukan konsolidasi internal partai dengan misalnya musyawarah nasional luar biasa atau munaslup, sehingga dengan demikian Partai Golkar akan memiliki peluang untuk menata dirinya sebaik-baiknya, persiapan 2018 dapat keluar dari krisis ini. Betul. Sehingga dengan demikian Partai Golkar akan lebih dijamin eksistensinya baik pada agenda politik terdekat pemilu kada maupun pemilu 2019 yang Golkarnya bisa selamat Pak, tapi SN-nya bunuh diri kalau begitu. Ya, saya rasa itulah resiko menjadi seorang pemimpin partai politik yang besar. Tapi kemarin yang ngomongkan Sekjen yang menyatakan tetap sebagai ketua umum. Ini berarti perkoncoan atau saya nggak tahu istilah yang paling tepat. Anda lebih ahli menentukan diksinya. Tapi artinya ini soliditaskah yang membuat itu akhirnya diputuskan seperti itu atau apa? Kalau melihat perjalanan Partai Golkar selama ini, memang sangat jarang ya ada sebuah langkah-langkah yang lebih elegan, lebih kesatria ketika menghadapi kasus seperti itu. Berbeda dengan pada awal-awal reformasi, Ketua Umum Pak Harmoko dan rezim Partai Golkar pada waktu itu, karena terjadinya reformasi dan karena itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap kegagalan dalam tanda kutip menangkap aspirasi rakyat yang kemudian mengakibatkan pengunduran diri Presiden Soeharto, maka kemudian Partai Golkar sebagai solusi atau jalan keluar dari krisis itu kemudian sepakat menyelenggarakan munaslup, baik DPD maupun pengurus DPP Golkar sendiri pada waktu itu. Jadi kan mungkin harus kondisi terdesak banget ya, baru politisi jadi negarawan gitu. Baru setelah itu langkah-langkah elegan seperti itu jarang ditempuh. Dan nyatanya di dalam internal Partai Golkar budaya politik untuk bersih tegang secara internal itu jarang terjadi, dan sangat jarang daerah-daerah itu yang memiliki suara karena kita tahu bahwa dalam aturan organisasi Partai Golkar untuk terselenggaranya sebuah munaslup itu harus diminta atau disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 DPD. Tetapi ini justru dalam rapat konsultasi kemarin itu malah sebaliknya akan mempertahankan posisi ketua umum tersebut. Anda tidak dimintai apa-apa sama Pak SN? Inkrah. Nggak dimintai apa-apa sama SN sekarang untuk ayo misalnya ngapain gitu. Jadi ini bukan suara barisan sakit hati kan? Nggak usah dikomentari. Prof, pendapat Anda? Ya sebetulnya sama ya. Saya malah berpendapat mestinya dalam hitungan menit beliau Pak sesaat SN, setelah diumumkan tersangka. KPK mengumumkan beliau dengan status hukum tersangka, dalam hitungan menit beliau umumkan dia mundur untuk menyelamatkan partainya. Ini kan partai besar. Tapi harapan Anda tidak jadi kenyataan. Tidak menjadi kenyataan. Sebab orang yang Golkar lama aja kecewa, gimana Anda, Prof? Sebab bagaimanapun yang diselamatkan bukan hanya partainya, tapi juga pemerintahan Jokowi JK yang dinyatakan didukung oleh Partai Golkar. Sebab kalau tidak, sebagaimana yang diumumkan oleh DPP ya setelah pleno itu, ini menjadi semacam beban bagi pemerintahan Jokowi JK. Kenapa? Golkar ini kan partai koalisi pendukung. Nah, kalau partainya ketumnya bisa siapa saja kan? Umum, betul. Ketua umum itu sebetulnya bisa diganti oleh siapa saja. Nah, makanya kalau Pak Setnov itu tidak mengambil inisiatif untuk mundur, beban bagi bisa merusak koalisi kah? Tentu sejauh mana Pak Setnov dan kawan-kawan itu faksinya maksudnya bertahan dengan situasi ini. Atau merusak kepercayaan publik ya terhadap koalisi yang dibangun. Sangat. Sebab bagaimanapun
ini kan menyangkut momen politik yang sangat penting saat ini ya. Bukan hanya dalam konteks pilkada 2018 atau pemilu 2019, tapi juga konsolidasi Partai Golkar itu sendiri. Betul, internal. Sebab ya. Internalnya itu membutuhkan pemimpin yang kemudian mampu mengkonsolidasikan potensinya. Nah, mungkin lewat kasus ini pintu masuk konsolidasi. Betul. Bisa nggak yang sekali. nanti akhirnya chemistry-nya ke istana lebih cair gitu kan? Siapapun ketua umum atau PLT ketumnya nanti, misalnya kalau itu terjadi gitu kan? Nah, itu bisa lebih memuluskan koalisi ke depannya. Saya kira kasus Pak Setnov ini bisa menjadi momentum ya, kalau betul-betul bisa dijadikan pelajaran oleh Golkar untuk membenahi ke depannya. Jadi beliau legowo resign ya, mundur. Kemudian memberi kesempatan pada yang sungguh-sungguh bisa mengkonsolidasikan potensi. Sebab kalau tidak, ini sayang sekali menjelang pilkada 2018, pemilu 2019, dan dukungan pada pemerintahan Jokowi JK itu tidak ada maknanya tanpa upaya membersihkan organisasi Golkar itu. Atau mungkin gini Prof, logikanya kalau kita lihat di Golkar kan banyak faksi-faksi juga yang tidak selamanya seiring sejalan kan. Ketika terjadi kevakuman ketua umum atau mengundurkan diri, bisa jadi konflik internal lebih runcing karena kepentingan faksi-faksi. Sebetulnya faksi-faksi internal Golkar itu sesuatu yang alamiah saja, dan dinamika itu bisa dibaca sebetulnya. Dan bisa terjadi di partai mana saja. Cuma Golkar lebih dewasa ya mengenal ini. Kemampuan mengelola konflik itu juga sebetulnya sudah ada. Sebagaimana masa-masa sebelumnya yang agak menonjolkan hanya 2 tahun belakangan ini. Tapi sebelum-sebelumnya kan mampu dikelola konflik itu dengan baik akibat banyaknya faksi politik. Nah, sekarang masalahnya adalah mestinya yang diutamakan itu masa depan Golkar, bukan individu, bukan masa depan ketum, bukan Setia Novanto. Jadi ingat ketum yang sebelumnya. Ya, sebenarnya ini kan lagu lama dengan aransemen baru ya. Kalau kita bicara siapapun yang menjadi ketua umum Partai Golkar, kalau kena kasus seperti itu kan kita bisa menilai sikap partai seperti apa. Tapi kita akan analisa lebih jauh. Kita break dulu, Bapak-bapak sekalian. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi. Desakan agar Setia Novanto yang berstatus tersangka di kasus dugaan korupsi EKTP mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar terus menggema. Jika Setia Novanto tetap bertahan, maka akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap citra Partai Golkar itu sendiri. Sebab kalau tidak mundur pemirsa, sama saja Golkar menganggap upaya pemberantasan korupsi bukan skala prioritasnya Partai Golkar. Dan selain itu ada 2 momentum besar yang akan dihadapi Golkar, yaitu Pilkada serentak 2018 dan juga pemilu pada tahun 2019. Ini sudah tinggal menghitung hari, menghitung bulan lah seperti lagu. Dan kita akan melihat sejenak sejauh apa dampak penetapan tersangka Setia Novanto bagi Partai Golkar sendiri yang akan diulas rekan saya Yasi Syarif langsung dari Grand Studio. Yasi, silakan. Baik, terima kasih Doni dan juga pemirsa. Sebagai wakil rakyat, tentu Anda adalah orang yang diberikan amanah secara penuh tanggung jawab untuk bisa mesejahterakan rakyat. Apapun kebijakan yang dilakukan atau yang dibuat oleh wakil rakyat adalah dengan tujuan untuk mesejahterakan rakyat. Namun bagaimana jika Anda bukannya mesejahterakan rakyat tapi memakan uang rakyat? Apalagi sebagai Ketua DPR Republik Indonesia, Setia Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pantaskah rakyat Indonesia harus menerima seperti ini dan apa yang seharusnya dilakukan? Kita akan melihat pasca Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana rekam jejaknya. Dan pemirsa, kita lihat bersama di sini. Yang pertama, diduga Setia Novanto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dan dia juga diduga menyalahgunakan kewenangan serta jabatannya, merugikan negara sekurang-kurangnya 2,3 triliun rupiah. Dan jaksa KPK meyakini peran Setia Novanto dalam korupsi proyek IKTP, serta disangka pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan selanjutnya kita akan lihat bersama di sini pemirsa, tersangka
tersangka lainnya terkait dengan korupsi proyek pengadaan IKTP. Ada Sugiharto, ada Irman, dan juga di sini kita lihat ada Andi Narogong dan Setia Novanto. Dan selanjutnya kita akan melihat pemirsa bagaimana ini informasinya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nurdin Halid sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar. Langkah yang dilakukan terhadap respons penetapan tersangka Setia Novanto korupsi IKTP. Yang pertama, mereka akan melakukan proses hukum. Secara pribadi Novanto menunjuk kuasa hukum, dan secara organisasi Golkar membentuk tim advokasi hukum. Selanjutnya kita lihat lagi bersama dua proses politik di sini memberikan motivasi kepada anggota-anggota fraksi Partai Golkar bahwa penetapan Novanto tak boleh mengurangi semangat bekerja fraksi. Berikutnya kita akan lihat lagi bersama proses konsolidasi organisasi menghadapi pemenangan pemilu dan konsolidasi program. Tidak akan ada munaslup yang dilakukan. Dan pemirsa, kita lihat di sini bahwa mereka melakukan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang menyikapi status tersangka Setia Novanto. Kita lihat bersama, yang pertama hasil rapat tersebut adalah memberikan dukungan kepada pemerintah Jokowi JK yang berikutnya mencalonkan Presiden Jokowi sebagai Capres tahun 2019 dan tidak akan melaksanakan Munas luar biasa. Berikutnya kita lihat lagi di sini pemirsa, menugaskan Ketua Harian Sekjen melakukan tugas pengendalian koordinasi dan tetap berkoordinasi dengan Ketua Umum. Seluruh anggota fraksi hadir untuk melanjutkan perjuangan partai di Undang-Undang Pemilu. Dan berikutnya pemirsa, banyak sekali desakan juga yang muncul agar Setia Novanto mundur dari jabatannya. Kita lihat di sini bersama pemirsa, beberapa pengamat menginginkan Novanto juga mundur serta partai politik dan juga dari kelompok ICW juga menginginkan agar Setia Novanto sebaiknya mundur dari jabatan Ketua Umum. Yang pertama, Golkar tak mungkin melewati 2 tahun politik dengan pemimpin yang cacat hukum. Selanjutnya demi asas kepatutan. Berikutnya lagi sisi fatsun politik, sepantasnya seorang yang menjadi tersangka mengundurkan diri. Berikutnya kita lihat di sini bersama pemirsa, urusan pribadi Setia Novanto mengganggu konsolidasi dan agenda politik strategis partai, memperbaiki citra partai. Dan pemirsa, kita akan lihat ternyata tidak hanya Setia Novanto yang terjerat kasus hukum. Sebelumnya sudah ada lagi pemirsa beberapa nama yang sudah terjerat kasus hukum. Yang pertama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Dan selanjutnya kita lihat lagi bersama mantan Ketua DPD Republik Indonesia Irman Gusman yang juga sempat menjadi tersangka, dan di sini dia menerima uang 100 juta oleh CV Semesta Berjaya Safriandi Sutanto. Dan berikutnya kita lihat lagi bersama pemirsa. Di sini juga Irman Gusman tidak hanya divonis 4,5 tahun penjara, namun juga didenda 200 juta rupiah. Berikutnya kita lihat terakhir di sini pemirsa, Ketua DPR Setia Novanto sebagai tersangka, di mana ia adalah pengatur proyek IKTP senilai 5,9 triliun dan juga melakukan pertemuan dengan tersangka lain di Hotel Mulia dan ruang fraksi Golkar. Dan kita sangat menyayangkan terjadinya hal tersebut, di mana ini akan mencoreng lembaga wakil rakyat. Kita harapkan ke depan tidak ada lagi kasus korupsi, namun kita harus lihat juga masyarakat harus cerdas dalam memilih partai politik atau memilih wakil rakyatnya. Kita kembali ke studio bersama dengan Doni. Baik, Yasin, terima kasih atas ulasan yang sangat komprehensif, dan kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Sebelumnya kami juga sudah mengabarkan, Bapak-Bapak sekalian tentu sudah mengikuti bahwa sudah ada tersangka baru ya hari ini yang tadi kurang lebih pukul 18.00 diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan inisial MN. Ya, tentu Bapak-Bapak sudah bisa menduga siapa itu, tapi saya tidak bisa menyampaikan nama lengkapnya. Yang memang sama diduga dengan pasal 3 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini kaitannya dengan masa depan Golkar. Pemirsa, kita akan, saya baru sadar tidak ada hubungannya dengan tema kita ya. Warna, kalau lihat di situ warnanya, ya. Kalau kuning yang ini beda ya, cerah gitu kan. Ini kuningnya tidak terlalu Golkar. Oh iya, jadi masih bisa abu-abu lah gitu kan. Tapi statement analisa Yasin tadi menarik. Statementnya Ketua Harian yang mengatakan no Munaslup, Munaslup tidak ada. Gimana Pak? Ya, sebetulnya dengan sikap politik yang diambil oleh Partai Golkar melalui rapat plenonya itu ada dua kelembagaan ya yang menjadi dalam suasana yang tidak positif. Yang pertama itu DPR, ya. Sebagai ketua DPR pada era sedemikian bersemangatnya publik memberantas korupsi, dipimpin oleh
seorang yang menjadi tersangka. Tentu itu akan mendistorsi dan mereduksi, bahkan lebih fatal daripada itu bisa menghancurkan citra Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena DPR itu milik seluruh rakyat Indonesia, maka tentu harus menjadi kepedulian dan concern dari publik Indonesia dengan posisi Pak Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Dan saya menduga pasti akan terus berbunculan sikap-sikap, pernyataan-pernyataan dan juga reaksi-reaksi termasuk dari daerah, tentu seluruh rakyat Indonesia. Artinya dari DPD kekecewaan kenapa tidak mengundurkan diri, dan DPR sendiri juga tidak segera ada langkah-langkah yang dilihat publik untuk mengatasi persoalan tersebut. Tentu ini menjadi concern umum. Tapi kan wakil ketua DPR kan sepertinya seirama dengan ketua DPR-nya yang tersangka sekarang kan, juga malah mempertanyakan KPK gitu kan, alat buktinya. Itu akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terpuruknya citra DPR. Pak, tapi kalau untuk Munaslup sendiri apakah bisa dari DPD-DPD yang betul, itu yang pertama. Lembaga yang kedua itu adalah Partai Golkar itu sendiri. Tentu Partai Golkar dalam suasana seperti ini kekuatan internal yang harus internal Partai Golkar sendiri yang harus memiliki sensitivitas. Tentu orang luar juga tidak bisa berbicara banyak karena itu urusan internal Golkar. Oleh karena itu maka internal Golkar sendiri harus memiliki sensitivitas, menjaga perasaan publik, bagaimana seorang ketua umum partai politik menjadi tersangka dan tetap dipertahankan. Oleh karena itu ini persoalan hati nurani ya. Oleh karena ini bukan kan etika. Pak Wiranto kan? Karena ini kan soal etika. Karena kalau pendekatannya itu selalu legal formalistik. Misalnya dengan mengatakan tidak ada undang-undang yang menyuruh orang tersangka mundur, tidak ada ADART dan sebagainya, kecuali sampai memiliki kekuatan hukum tetap. Itu kan pendekatan yang terlalu legal formalistik. Kita kan butuh sikap negarawan, Pak. Betul, jadi ini persoalan yang sifatnya itu lebih kepada etika, kepada fatsun politik, dan karena itu memang harus ada kesadaran yang tinggi di internal Golkar. Nah, kalau nggak sadar-sadar juga berbicara dengan baik, saya rasa DPD dan juga pengurus-pengurus DPP Golkar, kalau memang tidak menginginkan suasana gaduh di dalam itu muncul dan kemudian terkesan di publik itu sebagai tidak dewasa, maka kan ini bisa dibicarakan dari hati ke hati. Cobalah tanpa munaslup. Bukan, jadi pimpinan Partai Golkar harus berbicara dengan hati ke hati, mungkin secara informal, bagaimana untuk mengatasi persoalan ini. Bisa, Pak, mohon maaf ini Pak ya, kalau bicara dari hati ke hati, mohon maaf ini Pak, kalau orangnya masih punya hati, tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi Pak. Jadi saya tidak tahu, Anda kan lebih ahli dalam bahasa politik. Mungkinkah kalau misalnya Ketua Harian mengatakan tidak ada munaslup, wong ketua hariannya juga maju di Sulsel, ya kan? Ini kan mengamankan posisi dia juga, karena kalau ada munaslup kacau dunia persilatan. Tapi suara kan di DPD, Pak. Bisa nggak kumpulan DPD melakukan apa sesuai dengan ADART untuk munaslup? Ini termasuk bagian dari appeal saya gitu kan kepada DPD. Cobalah berkomunikasi dengan DPD yang lain, karena terus terang saja sebagian besar katakan bola itu sekarang lebih banyak berada di tangan DPD karena mereka lah yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan atau meminta diselenggarakannya munaslup. Karena itu mungkin bisa didahului DPD itu menyampaikan himbauan kepada ketua umumnya untuk mengundurkan diri, baik dari ketua DPR maupun dari ketua. Kalau himbauan saja tidak cukup kuat, itu kan akan lebih menunjukkan kedewasaan Partai Golkar. Baik, saya akan ke Prof, tapi kita sudah tersambung ya dengan Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar, Fadel Muhammad melalui telepon. Pak Fadel, selamat malam. Selamat malam, maaf saya kena macet ini total. Iya, Pak Fadel, kami sudah menanti, tapi yang penting saya mau minta statementnya Pak Fadel nih. Langkah Golkar selanjutnya, bukankah akan merusak citra partai yang luar biasa ini di mata masyarakat kalau ketua umumnya tetap dipertahankan? Komentar Anda, Pak Fadel. Ya, tentunya Golkar ini kan partai besar dan partai lama.
kita memiliki kader-kader yang banyak sekali. Kemudian Golkar sudah punya sistem. Jadi kalau ada yang bermasalah, ada yang ditimpa musibah, maka tentunya kita akan siap-siap. Dan sekarang sudah rapat. Kemarin rapat di DPP. Tadi malam kita rapat Dewan Pembina dengan DPP Golkar. Semua pengurus-pengurus inti datang, kita pun datang. Siang ini Dewan Pembina dipimpin oleh Pak Abu Rizal Bakri mengadakan rapat. Dan kita sudah membicarakan sampai kemungkinan langkah yang terjelek yang kita hadapi. Tapi saya ingin ingatkan 3 hal saja. Yang pertama, Golkar sudah punya sistem. Yang kedua, kita punya kader-kader yang banyak. Yang siap untuk kemungkinan yang terjelek yang kita hadapi. Ketiga, kita tenangkan dulu keadaan ini. Jadi jangan langsung buru-buru bikin munas, bikin pelan-pelan, kita lihat dulu. Kita dudukan persoalan. Seperti kalau gelas itu ada air keruh, kita biar dia kontemplasi, duduk, baru kita mengambil langkah-langkah. Artinya Golkar kan punya kader yang siap kapan saja untuk jadi PLT Ketum, begitu Pak Fadel ya? Betul. Nah itu yang alternatif paling jelek tadi yang Anda katakan. Siapa yang sudah disiapkan untuk menjadi PLT Ketum? Saya belum bisa menyampaikan hal itu di publik. Karena ada etika organisasi. Kita selesaikan dulu, Saudara Ketua Umum sekarang Pak Novanto. Jadi dibela dulu Pak SN? Iya, dia sampai titik mana Pak? Akan dibela habis-habisan kah? Titik darah penghabisan atau? Kan sekarang beliau akan melaporkan ke Dewan Pembina, beliau akan membuat pra-peradilan. Kalau dia buat pra-peradilan ya kita hargai. Ini kan seperti dikatakan oleh Presiden, oleh pemerintah, bahwa kita menghargai proses hukum. Maka langkah yang kita ambil juga ya sama. Kita hargai proses hukum. Beliau minta mau bikin pra-peradilan. Ya kita lihat. Pak Fadel, Dewan Pembina apakah semuanya satu suara menghadapi kasus ini? Solid, semua satu suara dalam menyampaikan pikiran berbeda-beda. Berbeda-beda, pikiran itu ada kurang lebih 3 jenis. Yang pertama, pikiran yang pertama mengatakan bahwa ya udah kita biarkan, kita lihat proses hukum ini sampai di mana. Yang kedua bilang jangan terlalu lama, karena kalau lama nanti membuat situasi tidak bagus buat partai. Yang ketiga, kita harus memang membicarakan ini dengan DPP, dan kita mungkin tanggal 20-an, 25 barangkali kita akan konsultasi lagi rapat untuk membicarakan sikap berikutnya apa. Jadi ada berikutnya di luar yang sudah diambil tadi ya? Iya, betul. Oke, Pak Fadel, ini kan kalau kita bicara kasus hukum yang dialami oleh Pak Setia Novanto, kan bisa memakan waktu proses yang cukup panjang. Sementara proses politik di tanah air sendiri 2018 dan 2019 maksud saya sudah di depan mata. Apakah Golkar berani resikonya ketika mempertahankan SN dengan resikonya nanti kehilangan kepercayaan publik, atau mendengarkan sebenarnya suara hati nurani, bukan partai ya, hati nurani internal Golkar sendiri Pak untuk menentukan langkah selanjutnya? Iya betul. Itu yang menjadi persoalan terbesar yang kita hadapi. Tapi semua hal-hal seperti begini harus kita endapkan dengan baik. Kita lihat dari berbagai aspek, sehingga tidak terkesan terburu-buru. Karena kita tahu bahwa ketika Saudara SN sudah dicekal, itu kan tanda-tanda. Saya tahu, tapi ya beliau juga bisa mengatakan bermacam-macam. Nah, sampai pada titik sekarang, kita pun sudah berpikir langkah apa dan bagaimana pengaturannya. Tapi saya tidak boleh
dalam etika organisasi tidak boleh menyampaikan hal ini ke publik dulu. Betul, betul. Pak Fadel, kan Partai Golkar sangat ahli membaca tanda-tanda. Seperti Anda katakan juga tadi, ketika sudah dicekal, ini tanda-tandanya akan ditingkatkan jadi tersangka. Lah, kalau Golkar tidak segera mengambil langkah dengan tetap memelihara kasus ini, bisa jadi Anda sudah membaca tanda-tandanya 2018, 2019, bisa kacau dunia persilatan Partai Golkar ini, Pak. Hebat ini. Saya bertanya aja, tapi komentar Bapak kita butuhkan kepastiannya kapan ini Pak langkah selanjutnya. Apakah tunggu tanggal 25 atau? Ya, tunggu aja. Tunggu aja ya. 25, tunggu kita persiapan. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Iya. Kalau bahasa dalam etik itu kontemplasi. Iya. Jadi kalau air itu keruh, kita biar dia mengendap dulu. Agak jernih baru kita lihat persoalan gimana. Ya. Pak Fadel, ada komunikasi dengan istana terkait tersangkanya SN ini? Saya tidak, tapi teman-teman ada. Oh, oke. Ada sinyal-sinyal apa dari istana yang bisa dibaca oleh DPP? Ya, saya juga tidak boleh mengungkapkan ini di publik kan nanti masih rahasia perusahaannya, Pak ya? Saya juga tadi ada pembicaraan, saya juga tadi menghadiri acara pembicaraan dengan teman-teman. Cuman kan hal-hal tersebut tidak boleh kita ungkapkan di publik. Iya. Nanti ada beberapa wartawan yang lihat dan itu nanti pelan-pelan semua ini akan terungkap juga. Itu kalau wartawan-wartawan yang nggak jelas itu memang suka begitu. Tapi kalau wartawan yang ya seperti Berita Satu beda lah Pak Fadel. Sebelum break saya ke Prof Haris dulu. Prof, tadi statementnya Pak Fadel itu menarik. Kita paling tidak endapkan dulu. Ini kan bola bisa mengalir liar kemana saja. Anda setuju nggak? Iya boleh saja sih. Cuma kan waktu pengendapan itu berapa lama? Tidak boleh lama-lama. Hitungan Anda? Nggak boleh lama-lama. Saya menduga akan muncul juga desakan publik supaya Pak Setnov itu ditahan gitu. Publik ini publik Golkar kah, internal atau yang masyarakat? Memiliki Parlemen Nasional, DPR. Termasuk konstituen. Beliau kan ya? ketua dewan, betul. punya publik gitu. Betul. Oleh sebab itu publik menghendaki supaya ketua DPR itu sungguh-sungguh tokoh yang tidak cacat hukum gitu loh. Nah, masih ada nggak itu di Indonesia? Pasti ada Pak. Oh, sudah jadi tim ses bahasanya. Nah, oleh sebab itu pintu masuk itu bukan hanya DPD. Jadi DPD bisa muncul itu desakan-desakan untuk entah munaslup, untuk entah apalah namanya. Tapi juga ada desakan publik ke KPK supaya Pak Setnov ditahan. Sebab beliau tidak akan efektif juga kalau kemudian mempertahankan sebagai ketua dewan sekaligus juga ketua umum partai besar. Walaupun bisa aja ngurus usaha dari penjara ya. Banyak kasus loh. Gitu. Yang jelas itu bukan pendidikan politik yang baik dan mestinya tidak memberi keteladanan. Tidak memberi contoh yang baik juga. Prof, sebelum Anda lanjutkan kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama Prime Time Talk. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk. Saya ke Prof Samsudin Haris lagi, dan di ujung telepon masih ada Pak Fadel Muhammad. Tetap bersama kami, Pak Fadel. Memang Jakarta ini macetnya sudah menjadi ciri khas ya. Kalau kita lagi pulang kampung kadang-kadang kangen juga ya Pak ya, macetnya Jakarta. Tapi apakah terjadi kemacetan politik terkait dengan dua hal? Soal koalisi dengan pemerintah atau pembinaan politik dari partai politik kepada masyarakat kita? Anda melihatnya dari mana yang paling krusial? Yang paling krusial soal pendidikan politik bagi bangsa kita. Sebab bagaimanapun ke depan itu kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bukan hanya pintar ngomong, pandai pidato, tapi juga kasih keteladanan ya. Pemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, dan lain sebagainya.
Nah, pada saat semacam ini tentu kita membayangkan Pak Setnov bisa legowo ya, bisa elegan, menyatakan mundur baik sebagai ketua umum maupun ketua DPR. Ada nggak itu kata legowo dalam ADART Golkar? Bukan soal itu, tapi bagaimanapun bangsa ini kan menunggu komitmen yang demikian. Sebab itu tandanya sebagai pemimpin yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Apa masa harus nunggu tekanan dari publik dulu? Ya itulah yang sangat saya sayangkan sebetulnya. Mestinya ada inisiatif internal. Jadi kalaupun tidak ada inisiatif Pak Setnov, adalah inisiatif faksi atau kubu di dalam DPP. Pak Fadil tadi mengatakan tunggu paling tidak tanggal 25 ini Juli misalnya. Menurut Anda waktu itu cukup moderat atau? Iya, cukup pendek sih, kita tunggulah ya apa yang akan dilakukan tanggal 25 paling tidak Juli untuk cooling down dulu kan begitu kan? Iya, untuk cooling down. Tapi bagaimanapun mesti ada langkah-langkah antisipatif untuk membuat pilihan-pilihan. Kalau misalnya A pilihannya apa? Bertahan. B dan seterusnya. Iya, tadi sih Pak Fadil mengatakan ada beberapa opsi gitu kan. Tapi kan Golkar sendiri sudah punya sistem gitu. Nah, apakah sistem seperti itu masih bisa dipertahankan untuk kasus-kasus yang menimpa ketua umumnya misalnya? Selama sistem itu memang cukup baik, sehat, transparan, akuntabel, ya nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah jangan sampai sistem itu melindungi pelaku tindak pidana korupsi misalnya, atau jangan sampai sistem itu mengabaikan etik, mengabaikan hukum atau mengabaikan kepantasan, kepatutan dalam kehidupan politik kita gitu. Tapi kalau dukungan dari korps kepada pimpinan kan boleh saja dong. Boleh saja, itu sah-sah saja. Cuma kan nanti pada saat pilkada itu kan dihukum oleh publik, akan dinilai. Itu lebih bahaya gitu. Dalam pemilu akan dinilai oleh publik. Ini apakah layak dipertahankan, dipilih, dicoblot? Ya, Pak, apakah seharusnya, saya tidak tahu, kan faksi-faksi ini kan juga pasti punya kepentingan di dalam Golkar. Siapa kira-kira yang paling beruntung kalau SN atau Pak Setia Novanto tetap menjabat, dan siapa yang mendapatkan masalah kalau misalnya SN harus dilengserkan dari jabatan ketua umum? Ya, sebetulnya kalau ditanyakan siapa yang yang paling manfaat ya kan, paling mendapatkan manfaat dari tetap dipertahankannya Pak Setia Novanto, ya para kompetitor politik, ya para pesaing-pesaing partai politik yang lain tentu. Bagaimanapun juga dalam pemilu kada maupun apalagi dalam Pileg dan Pilpres 2019, kan semua partai-partai politik itu kan menjadi lawan politiknya kan, untuk berkompetisi, merebut hati rakyat. Dengan banyak peluru banyak peluru, banyak amunisi untuk menyerang partai Golkar. Dan kita tahu bahwa pemilih tradisional partai Golkar itu kan juga semakin berkurang oleh karena banyak yang meninggalkan dunia ini kan. Maka otomatis pemilih tradisional yang sama sudah pemilih tradisional adalah pemilih yang mau Golkar seperti apa tetap saja akan memilih Golkar. Ini kan jumlahnya kan secara numerikal akan semakin berkurang. Cerdas, Pak. Maka yang akan diuntungkan tentu adalah pesaing-pesaing partai Golkar dalam pemilu yang akan datang. Bukan faksi-faksi yang berkepentingan di dalam. Saya rasa faksi-faksi di Golkar ini relatif tidak setajam dulu ya. Mungkin karena ada perasaan lelah ya, exhausted gitu ya, jenuh. Apalagi yang kemarin cukup panjang. Ya, konflik kemarin yang sangat panjang itu saya rasa melelahkan dan menguras energi, dan karena itu menghadapi kasus yang menimpa Pak Setia Novanto sekarang ini, ketua umumnya sekaligus ketua DPR itu juga tidak ada reaksi yang gegap gempita. Tetapi jangan lantas disimpulkan bahwa semuanya oke-oke saja. Saya rasa itu bisa justru merupakan api dalam sekam, oleh karena
Mungkin partai pimpinan dan tokoh-tokoh Partai Golkar kan mungkin malu hati ya. Malu hati, ada perasaan sungkan, kemarin sudah konflik begitu panjang, masa sekarang konflik lagi. Konflik melulu. Justru menurut saya itu mestinya digunakan dengan sebaik-baiknya supaya ada sebuah kesadaran diri tadi bahwa dalam politik itu bukan semata-mata persoalan hukum, bukan hanya persoalan legal formalistik, tetapi di situ ada persoalan fatsun, persoalan etika, hati nurani yang bukan partai itu tadi. Baik. Tetapi juga poin saya yang ingin saya ini juga adalah bahwa dalam politik itu juga dikenal ungkapan Nobel's oblige gitu kan. Semakin tinggi kedudukan seseorang, itu semakin tinggi juga tanggung jawabnya. Anginnya makin kencang. Hendaknya itu disadari dan jangan menunggu keadaan rame, tekanan-tekanan publik maupun tekanan internal kuat baru ditempuh jalan itu. Kalau menunggu seperti itu, nanti bisa saja Partai Golkar akan mengalami situasi yang apapun langkah yang ditempuh itu sudah terlambat, too late and too little, sangat terlambat dan terlalu kecil. Akhirnya kalau sudah begitu, nakoda akan bilang kapal karam, bahaya. Betul. Saya ke Pak Fadel Muhammad kembali melalui telepon, mudah-mudahan masih bergabung. Pak Fadel, apakah dalam hal ini Anda tidak memberikan bisikan atau masukan kepada Pak Setia Novanto untuk mengambil sikap sebagai seorang negarawan? Walaupun rekomendasi dari Dewan Pembina sudah ada, tetapi ini secara pribadi, Anda kan juga politisi senior di Partai Golkar yang ikut membesarkan Golkar, bisa memberikan masukan untuk Legowo mundur demi langkah yang lebih besar lagi bagi Golkar? Sudah. Jadi saya katakan tadi bahwa Partai Golkar itu punya sistem. Dengan demikian kita sudah bicarakan, maka salah satu contoh yang jelas yang bisa diungkapkan di masyarakat adalah DPP Partai Golkar menyetujui keputusan Ketua Umum, menugaskan Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian, tetap berkoordinasi dengan Ketua Umum. Jadi situs dengan demikian tanggal 18 kemarin langsung sudah menunjukkan bahwa Novanto sudah menyerahkan, mendelegasikan ke Ketua Harian ya. Betul. Kalau Ketua Umum berhalangan tetap nanti, apakah masih tetap dengan mekanisme itu? Iya, itu mekanisme yang jalan sekarang. Tapi tanggal 18 kemarin. Nanti kalau berhalangan tetap, kita akan lihat kembali kepada ADART. Pak Fadel, kan beda Pak. Kalau seorang Ketua Umum Partai Politik menyatakan berhenti secara legowo walaupun belum inkrah kasus yang dihadapinya, atau diberhentikan karena kasus yang dihadapinya, Pak. Ini kan demi citra Golkar. Iya, tentunya ada proses. Saudara juga kan manusia biasa. Kalau seorang tertimpa sebuah musibah hukum, dan dia ingin membela dirinya, boleh. Dengan katakan boleh kan? Iya. Kita mesti beri kesempatan dia membela diri, misalnya mengadakan pra-peradilan. Kita beri kesempatan sama dia. Jangan langsung nggak boleh, semua nggak bisa. Harus berimbang juga ya. Harus. Karena manusia ini kan semua harus ada. Betul. Atas praduga tidak bersalah, kita beri dia. Tapi memang ada batasan waktu, ya betul, yang harus kita jaga. Jadi tanggal 25 ini Pak, deadline-nya Pak? Yes. Setelah tanggal 25, siapa yang jadi PLT Ketua Umum? Apakah seorang Fadil Muhammad atau Hajrianto Tohari atau siapa kira-kira? Nanti kita lihat. Pak Fadil gitu sama berita satu, bocoran inisial deh Pak. Iya nanti pelan-pelan. Baik, Pak Fadil terakhir, langkah selanjutnya yang terdekat ini untuk besok lusa apa yang akan dilakukan koordinasi antara misalnya Dewan Pembina dengan pengurus? Kita akan terus berkomunikasi hari dan jam per jam karena situasi politik ini makin hari makin panas dan makin hari makin misalnya tiba-tiba hari ini ditetapkan pengurus juga DPP Golkar, pengurus Golkar, saudara yang sudah dengarkan di media bahwa jadikan tersangka lagi gitu. Baik. Kita belum tahu
berapa daftar lagi yang lain yang disebut-sebut ini kan. Jangan gitu dong Pak. Baik, Pak Fadel terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk Berita 1. Sampai kita berjumpa lagi. Selamat malam Pak Fadel. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Prof juga selamat malam. Sampai Malam jumpa. Pak Fadel. Ya, demikian tadi Sekretaris dan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad. Closing statement masing-masing, Prof, silahkan. Ya, saya pikir pengalaman Golkar pada umumnya dan Pak Setnov pada khususnya ini menjadi pembelajaran bagi bangsa kita bahwa bagaimanapun di dalam politik itu kan banyak sekali godaan. Betul. Godaan kekuasaan, godaan segala macam. Oleh sebab itu penting sekali bagaimana supaya komitmen itu dikawal dengan komitmen yang sungguh-sungguh melalui etika, etika berpartai, etika memegang jabatan publik. Nah, tanpa semua itu, politik kita akan selamanya semacam ini. Berulang terus kasus berulang seperti terus, ini ya. tidak ada langkah maju yang signifikan, sehingga cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan itu tidak bisa diwujudkan. Ya, tapi Anda optimistis nggak Golkar pasti akan menempuh jalur yang elegan dalam kasus SN ini? Ya, mudah-mudahan. Sebab bagaimanapun kalau pilihan yang diambil itu tidak elegan, ini tentu menyangkut masa depan. Ya. Akan menjadi semacam bunuh diri politik bagi Golkar kalau salah menangkap persepsi publik mengenai partai yang cukup besar. Sementara Golkar kan ahli menafsir kan, nggak mungkin Pak. Sudah pengalaman. Pak silakan, apa yang bisa dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan sebetulnya mengulang saja apa yang saya himbaukan atau saya berikan appeal di awal tadi. Ada contoh internal yang sangat bagus, yaitu Ketua DPD Partai Golkar Bengkulu yang merangkap menjadi gubernur. Itu begitu menjadi tersangka, beliau tanpa tekanan dari manapun datang pada saat itu langsung juga menyatakan mengundurkan diri, mengundurkan yang pertama beliau itu Pak Ridwan Mukti itu pertama meminta maaf kepada publik khususnya masyarakat Bengkulu, yang kedua menyatakan mengundurkan diri dari Ketua DPD Partai Golkar sekaligus dari Gubernur Provinsi Bengkulu. Itu kan contoh yang sangat baik. Padahal ini Ketua DPD kan bisa dijadikan contoh yang sangat baik karena atau mungkin karena itu cuma Ketua DPD. Kalau Ketua DPP beda. Ya, tapi kan ikannya beda kali Pak. Justru gubernur itu kan eksekutif. Gubernur itu KPA loh, kuasa pengguna anggaran. Karena itu saya rasa tetap jadi contoh yang sangat baik, dan karena itu sebaiknya sikap kenegarawan, legowo, jangan menunggu kegaduhan partai. Itu jauh lebih baik menunggu tekanan. Tapi gitu kita kan? juga hormati ada mekanisme dan kita tunggu tanggal 25 seperti apa. Nanti kita update lagi ya. Saya sendiri juga tidak melakukan tekanan-tekanan, hanya memberikan appeal, himbauan saja. Himbauan tapi kalau bisa harus ya. Baik, Bapak-bapak terima kasih, Pak Toharis terima kasih sudah bersama kami. Ya, Prof terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Jangan kemana-mana, Anda masih terus bersama kami untuk menyaksikan Connect 360. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, saran, dan masukan pada kami lewat email redaksi@berita1.tv. Jangan lupa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Doni De Keizer atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Merdeka!